Semakin kita banyak baca buku misalnya, semakin kita banyak berlatih, makin banyak kita memperhatikan bagaimana penulis-penulis bagus itu menulis karya mereka, dan disitulah saya belajar. Oke, terima kasih Mas. Ya, ini menarik, ada pertanyaan ini namanya Mas di chat pesan. Saya bacakan mungkin ya. Dari Mbak Hayatunisa, izin bertanya Mas, Mas Julian meriset langsung mengenai pihak yang diklaim sebagai Islam garis keras. Ada trik tersendirikah supaya tulisan cepat diterima penerbit mungkin Mas? Islam garis keras dan diterimanya tema. Yang pertama, riset langsung tentang Islam garis keras itu saya pikir tidak ada ya. Kita bisa membaca itu di media. Saya kira itu banyak, dan saya tidak secara langsung datang kepada mereka dan sebagainya, tapi kita bisa membacanya di media. Saya pikir itu yang pertama. Dan persinggungan saya dengan Islam garis keras itu saya pikir sudah sejak saya SMA, karena waktu itu saya punya pengalaman pahit dengan kelompok Islam garis keras, karena pada saat itu saya menulis satu esai di satu majalah sekolah yang kebetulan saya pimpin majalah sekolahnya, dan tulisan itu banyak diprotes, termasuk salah satunya oleh Islam garis keras itu. Jadi saya punya pengalaman, punya cukup persinggungan dengan mereka. Saya kira itu. Jadi tidak ada riset khusus saya dengan Islam garis keras. Saya hanya membacanya di media-media, dan saya pikir kita tahu dari itu. Kemudian yang kedua, apakah ada tips khusus? Saya tidak punya tips khusus biar naskah saya itu dimuat di penerbit, tetapi saya hanya memegang satu prinsip: membuat karya sebaik yang saya bisa, itu saja. Dan membuat karya itu tidak terlepas dari bacaan. Semakin kita banyak baca buku misalnya, semakin kita banyak berlatih, makin banyak kita memperhatikan bagaimana penulis-penulis bagus itu menulis karya mereka, dan disitulah saya belajar. Tentu ini bukan akhir dari saya, belum puas gitu. Maksud saya akan terus belajar, saya akan terus membaca. Saya merasa bacaan saya masih kurang, saya perlu menambah lagi bacaan-bacaan saya akan terus belajar dari bacaan-bacaan itu, dan saya akan menulis lagi dengan harapan tulisan saya akan menjadi lebih baik. Itu. Oke Mas, ini menyambung dari pertanyaan Mbak Nisa ya. Ini tampaknya tadi kalau saya perhatikan ini, saya mencatat ada banyak sekali bacaan ya, ada cerita lisan, lalu dongeng-dongeng yang kemudian menginspirasi Mas Royal untuk menulis novel. Ada tidak Mas bisa dikatakan ya cara gitu ya? Tapi kalau kita bicara lebih metodologi gitu ya, sebenarnya bagaimana cara kita kemudian mengemas cerita-cerita yang masa lalu atau yang pernah kita baca menjadi satu tulisan yang baru, itu seperti apa itu Mas prosesnya? Oke. Agak sulit nih pertanyaan. Sebenarnya ada dua cara ya. Kalau ada tiga mungkin. Yang pertama, kita menuliskan ulang misalnya kisah-kisah masa lalu yang di dalamnya ada mitos dan sebagainya gitu kan. Mitos, legenda, dongeng dan sebagainya, kita hanya menulis ulang, menceritakan ulang dengan bahasa kita sendiri. Itu misalnya terjadi pada, mungkin nanti bisa dikoreksi kalau saya salah, misalnya saya membaca karya Pramudia Anantatur, cerita calon arang. Saya pikir Pramudia Anantatur hanya menulis ulang cerita calon arang berkembang di masyarakat. Dia menulis ulang dengan bahasa dia sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memberikan tafsir baru terhadap cerita-cerita lama. Ini misalnya terjadi pada
cerita Calon Arang juga yang ditulis oleh Cokorda Sawitri. Judulnya Janda dari Jira. Dia membentuk ulang misalnya karakter Calon Arang. Seperti ya Calon Arang di situ bukan seorang penyihir hitam, tetapi seorang pendeta Buddha Siwa kalau tidak salah. Hindu Buddha, ya campuran keduanya lah gitu. Itu saya pikir dia menafsirkan ulang. Sama dengan misalnya di novel Pendosa yang Saleh, di situ saya memberikan tafsir ulang terhadap kisah Timun Emas dan cerita-cerita lainnya. Itu. Jadi kita tidak menulis sama persis dengan cerita yang sudah ada, tapi kita memberikan tafsir ulang sehingga cerita itu memberikan makna baru kepada pembaca. Yang ketiga, kita hanya menjadikan cerita-cerita lama itu hanya sebagai alusi. Ini juga terjadi pada misalnya beberapa peristiwa yang saya angkat di dalam Pendosa yang Saleh. Jadi itu bukan cerita utama tetapi alusi. Ketika kita membaca misalnya, kita tahu bahwa peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh saya itu merujuk pada cerita-cerita lama. Saya kira itu misalnya terjadi pada novel Ayu Utami yang judulnya Larung. Bisa kita membaca di situ nenek Larung itu akan mengingatkan kita pada Calon Arang. Itu ya sama dengan ketika kita membaca Pendosa yang Saleh misalnya, Mubarok akan mengingatkan kita misalnya pada tokoh serigala di kisah Gadis Kecil Bertudung Merah, kemudian kisah Barney and Friend dan sebagainya. Itu saya kira itu. Jadi strategi naratifnya yaitu bagaimana mengolah kisah lama itu ada 3 kalau bagi saya. Yang pertama adalah menulis ulang, yang kedua adalah memberi tafsir baru, dan yang ketiga hanya menjadikan cerita-cerita lama itu sebagai inspirasi dari peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh rekaan kita sendiri. Gitu. Nah, ya ini mengingatkan dengan beberapa teori sastra gitu ya, ada resepsi atau apa itu hidrogram gitu ya. Nah, bagi seorang penulis cerita-cerita itu betul-betul disadari gitu ya Mas. Artinya jangan sampai kita semacam meripit gitu ya, mengulang kembali tanpa ada semacam tafsir gitu ya. Itu namanya. Dan sekaligus bacaan kita juga mau nggak mau harus kita kita pilih ya yang harus benar-benar bagus gitu ya, untuk kemudian menjadi gitu ya, menjadi modal keras untuk menulis gitu, nampaknya gitu ya. Ya, saya kira itu. Menulis adalah aktivitas yang berpikir tidak bisa dipisahkan. Nah, luar biasa ini sebenarnya kalau ditulis sudah jadi banyak sekali konsep trik menulis novel ini sebenarnya ini kalau saya poin-poin dari yang tadi Mas Noyan jelaskan. Silakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya ini. Atau mungkin menjawab ya. Nanti betul.